Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Syahputra di channel Edukasi SMK Multikarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai inheritance. Nah, jadi sebelum masuk ke contoh, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu inheritance. Nah, jadi inheritance itu merupakan pewarisan atau penurunan ya. Inheritance itu biasa disebut juga sebagai pewarisan atau penurunan pada konsep pemrograman, di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya pada kelas lain. Nah, konsep inheritance ini yang biasa digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse ya, untuk menghindari duplikasi kode program. Nah, konsep inheritance ini juga bisa membuat sebuah struktur atau hierarki ya, hierarki dalam kode program. Kemudian kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, super class, dan juga bisa disebut base class. Nah, sedangkan kelas yang menerima penurunan ya biasa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau head class. Kemudian tidak semua properti dan metode juga dari kelas induk akan diturunkan. Nah, jadi properti dan metode dengan hak akses private. Nah, itu dia. Jadi kalau kita buat properti dan metode yang memiliki hak akses private ya, tentu kelas tersebut atau properti dan kelas tersebut tidak akan bisa kita turunkan ke kelas anak. Jadi hanya properti dan metode dengan hak akses properti dan publik saja yang bisa diakses dari kelas anak. Nah, untuk cara penggunaan inheritance di dalam PHP ya, kita bisa menggunakan kata kunci extend. Ingat ya, untuk membuat inheritance di dalam PHP ya, kita harus menggunakan kata kunci extend. Nah, jadi langsung saja kita ke contohnya ya. Contoh pembuatannya di dalam PHP. Nah, pertama ya, saya akan membuka Visual Code ya, Visual Code yang akan kita gunakan di praktek ya. Nah, kemudian ya, saya akan menyimpan file baru ya. Saya akan menyimpan file baru, di mana filenya ini akan saya beri nama inheritance. Kemudian simpan. Nah, file ini atau data yang sudah kita ketikkan kemarin ya saya hapus saja. Nah, dan kemudian saya akan mengetikkan coding yang baru, di mana nanti coding ini akan menggunakan inheritance. Langsung saja ya. Seperti biasa kita awali untuk pembuatan PHP ya. Kemudian ya, saya akan membuat sebuah kelas induk ya. Saya akan membuat sebuah kelas induk di mana kelasnya ini saya beri nama komputer. Nah, kamu tinggal buat kelas komputer ya. Kemudian kamu tuliskan propertinya ya. Kamu ketikkan propertinya saya di sini akan buat yang merek dan kemudian prosesor dan yang terakhir adalah RAM. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah metode. Nah, jadi public function, saya mau nama metodenya ini adalah beli komputer. Beli komputer. Nah, setelah itu saya return ya, saya akan mencetak beli komputer. Return ya, return, kemudian tanda petik 2 ya, kemudian beli komputer. Nah setelah itu ya, kita langsung aja
turunkan kelas komputer ke laptop. Nah, jadi saya akan menurunkan kelas komputer ke laptop. Nah, caranya ya, kelas laptop extends. Nah, ini dia extends ya, extends komputer. Oke, kemudian kita akan buat sebuah metode ya. Metodenya ini saya akan buat yang public function lihat spek. Nah, saya akan melihat spesifikasi dari laptop saya. Oke, kemudian ya langsung saja kita return lagi ya. Yang di return itu apa, yang dicetak itu apa ya, saya akan mencetak merek. Nah, kemudian setelah merek saya akan mencetak prosesor ya. Oke, di prosesor. Nah, this merek, kemudian this prosesor. Oke, dan yang terakhir adalah RAM ya. Yang terakhir saya akan mencetak RAM ya. Oke. Nah, saya akan mencetak RAM. Nah, jangan lupa titik komanya dan langsung saja kita buat objek dari kelas laptop. Nah, ini kita akan membuat sebuah objek dari kelas laptop. Oke, kemudian kita instansiasi. Oke, kita instansiasi laptop baru ya, sama dengan new laptop. Oke, nah kemudian kita isi properti dari objek yang tadi ya. Kita isi langsung saja laptop baru ya, laptop baru. Oke, kemudian panggil merek. Nah, jadi mereknya kita buat adalah Toshiba. Nah, kemudian prosesornya saya buatnya itu Intel Core i9. Nah, ini luar biasa speknya. Oke, kemudian memorinya itu 16 GB. Nah, saya mau RAM-nya itu 16 GB. Oke. Nah, setelah itu kita langsung aja panggil metode dari objek yang sudah kita buat. Nah, saya mau panggil metode dari objek yang sudah kita buat. Caranya cukup ketikkan echo ya, laptop baru, kemudian beli komputer. Oke. Nah, setelah itu saya mau buat enter ya. Saya mau buat enter berarti echo br ya. Oke, kemudian saya akan mencetak spesifikasinya. Nah, jadi langsung aja kamu ketikkan ya, echo laptop baru lihat spek. Nah, produknya seperti ini, tinggal kita simpan ya. Oke, kita simpan dulu. Ctrl S aja ya untuk menyimpan lebih cepat. Ctrl S saja untuk menyimpan lebih cepat. Oke, kemudian saya akan mengkopikan alamatnya. Langsung saja kita buka di Google Chrome ya. Lokalnya. Oke, saya akan ganti di sini menjadi inheritance ya alamatnya. Nah, kemudian kita enter. Oke, nah tidak ditemukan karena apa? Karena SAP kita belum aktif. Oke, kita aktifkan aja SAP nya. Oke, kemudian kita reload kembali. Nah, masih ada error nih, katanya errornya di nomor 14 atau baris 14. Oh, ternyata titik komanya belum ada. Nah, kita reload lagi. Oke, yang masih belum. Nah, apalagi yang salah, coba kita cek. Kita cek perlahan ya, perhatikan codingnya kira-kira di mana yang salah ya. Oke, jadi coba kita amati dulu kira-kira di mana kesalahan coding kita. Ternyata di sini ya, harusnya disk ini RAM kita buat. Oke, disk, kemudian
ya, langsung aja kita lihat. Nah ini dia, jadi hasil yang kita turunkan tadi ya, jadi terlihat di sini ya hasil dari inheritance kita. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kita mengenai inheritance ini. Nah di pertemuan ke depan kita akan melanjutkan mengenai inheritance. Jadi kita akan menurunkan beberapa kelas ya, ini kan hanya satu kelas, jadi di pertemuan ke depan kita akan membuatnya itu menjadi beberapa kelas. Oke, saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum